Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online bersama Kak Meli. Nah adik-adik, di bulan Februari ini kita sama-sama merayakan bulan kasih sayang. Nah, kita akan melanjutkan ibadah kita pada hari ini dengan mengawalinya dengan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang, dilanjutkan dengan lagu Happy Yaya. Nah adik-adik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa ya kami sembah lihat anakmu Yesus Kristus, kami berterima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kini tiba saatnya kami untuk memulai ibadat kami. Kiranya Tuhan boleh berkati ibadat ini dari awal hingga berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kini tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama mengangkat pujian seperti Rusa Rindu. Ya adik-adik, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ju. Oke, shalom adik-adik yang baik hati. Sekali lagi shalom. Oke, selamat hari Minggu untuk semua adik-adik yang mengikuti sekolah minggu online. Hari ini kakak yang akan memimpin kelas tanggung dan remaja. Perkenalkan, kakak punya nama Kakak Ju. Oke,
sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan, kami mau mendengar firman, tolonglah kami oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Bagian firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-18. Jadi adik-adik silakan buka di 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-18. Dan kakak akan membacanya, adik-adik bisa mengikuti ya. Kita sama-sama membaca perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Kakak harap adik-adik yang baik hati bisa duduk tenang. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oke, tema kita yaitu Roh Kudus menguatkanku. Kalau minggu lalu kita punya tema yaitu kuasa Yesus memampukanku. Jadi minggu ini sekali lagi tema kita adalah Roh Kudus menguatkanku. Ini adalah tema yang menuntun kita dari bacaan
yang tadi kita baca, yang perikopnya yaitu ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Oke adik-adik, Roh Kudus, berbicara tentang Roh Kudus pasti adik-adik sudah pernah dengar. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang diam dalam diri kita, yang menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, pekerjaan-pekerjaan baik. Seperti misalnya adik-adik sekolah minggu, bernyanyi memuji Tuhan, kemudian adik-adik belajar dari rumah, rajin membantu orang tua, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Oke, jadi sekali lagi tema kita adalah Roh Kudus menguatkanku. Dan hari ini kita belajar dari dua orang tokoh yang sangat terkenal di Alkitab, yaitu Paulus dan Timotius. Oke, sekali lagi kita belajar dari dua tokoh penting, yaitu Paulus dan Timotius. Adik-adik, kakak mau kasih tahu bahwa Paulus adalah seorang rasul atau seorang guru yang memberitakan Injil, memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, adik-adik, waktu itu dia sementara di penjara di Roma. Dia disiksa karena beritakan Injil. Tapi adik-adik mau tahu, Paulus tetap bersyukur walau dia dalam keadaan sakit, dia susah, dia sengsara, tapi dia tetap bersyukur untuk memberitakan Injil. Kemudian dia juga tetap bersyukur untuk menguatkan anak muridnya Timotius. Ya, itu yang luar biasa adik-adik. Jadi dia tetap bersyukur walaupun dia susah. Itu yang pertama adik-adik, dia bersyukur walaupun dia susah. Kemudian Timotius, tokoh Timotius adalah anak muridnya Paulus. Dia setia dari kecil mengikuti Tuhan dan dia tetap memberitakan firman Tuhan. Jadi Timotius adalah anak didik Paulus yang selalu setia memberitakan firman, dan dia bahkan dengan berani menyampaikan firman walaupun mereka harus dipenjara, harus disiksa, tapi dia tetap yakin, dia tetap kuat, tekun untuk memberitakan firman. Oke, adik-adik, kakak memberitahukan bahwa yang memampukan Paulus dan Timotius untuk bersyukur dan setia dalam melayani Tuhan hanya satu, yaitu Roh Kudus. Makanya tema kita adalah Roh Kudus menguatkanku. Jadi adik-adik, kita belajar hari ini tentang 3 hal. Kakak mau simpulkan 3 hal. Pertama adalah kita harus bersyukur seperti Paulus. Dia walau susah, tapi dia tetap bersyukur memberitakan Injil tanpa ragu. Itu karena kekuatan dari Roh Kudus. Kemudian yang kedua adalah Timotius. Dia tetap setia melayani Tuhan, dia tetap memberitakan Injil, dia tidak malu-malu. Itu karena kekuatan dari Roh Kudus. Jadi kita tetap bisa percaya kepada Tuhan, bisa memberitakan Injil, itu karena dorongan dari Roh Kudus. Kemudian yang ketiga adik-adik, semua pekerjaan baik yang kita lakukan itu adalah karya dari Roh Kudus. Sekali lagi, semua yang kita lakukan yang baik adalah karya dari Roh Kudus. Jadi adik-adik, ketika kita bisa mengikuti sekolah minggu online, kita bisa membaca Alkitab seperti sekarang, kemudian kita bisa bernyanyi, memuji Tuhan, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita harus menyadari itu, kita harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita Allah yang diam dalam diri kita sebagai Roh Kudus yang membuat kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Oke adik-adik, pertama kakak mau simpulkan yaitu kita harus bersyukur. Kedua, kita harus tekun seperti Timotius, tekun memberitakan Injil. Contoh dalam hidup kita adalah kita tekun seperti kita menegur teman kita yang mungkin tidak ikut sekolah minggu, kita ajak dia untuk ikut sekolah minggu. Atau teman kita yang agak malas belajar, kita dorong dia untuk belajar. Atau teman kita yang mengeluarkan kata-kata yang kotor, kita suruh dia mengeluarkan kata-kata yang positif, yang baik, begitu. Itu adalah bagian dari memberitakan Injil. Jadi itu 3 hal yang kita pelajari, tetap bersyukur, tetap tekun, Roh Kudus ada dalam diri kita, dia yang menggerakkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Salam, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Oke adik-adik, mari kita tenangkan hati kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus memberi kami kesempatan untuk kami beribadah, mendengar firman. Bahkan saat ini kami diberikan kesempatan untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua dari kami semua, terutama orang tua dari adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dalam bekerja supaya mereka boleh bisa bekerja dengan baik. Berkati mereka supaya tetap kuat, tetap sehat. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Bagi adik-adik dan teman-teman pelayan semua yang mengalami hari ulang tahun, Tuhan kiranya menolong, memberkati supaya di usia yang baru semuanya boleh bisa bertambah dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati kami semua supaya kami bisa menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID. Kami tetap kuat, tetap bersandar pada Tuhan supaya kami memiliki kesehatan. Tolonglah kami supaya kami bisa berolahraga, makan makanan yang sehat, jaga kesehatan, beristirahat dengan baik supaya kami bisa sehat. Tuhan memberkati juga semua yang sakit supaya mereka boleh bisa disembuhkan. Juga memberkati orang tua dan kakak adik dan saudara semua supaya karena kekuatan daripada Tuhan, mereka semua boleh bisa hidup dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami mohon biarlah firman yang sudah kami dengar menolong kami supaya kami boleh bisa seperti Paulus dan Timotius selalu bersyukur dan selalu setia memberitakan Injil. Biarlah Roh Kudus-Mu juga tinggal dalam kami, menolong kami supaya kami boleh bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua kami, biarlah Tuhan menolong kami. Dan biarlah minggu depan saat kami sekolah minggu lagi, Tuhan Yesus menolong kami untuk kami menyiapkan waktu mengikuti sekolah minggu online. Ini doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk minggu ini, biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami senantiasa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengangkat pujian Bapa terima kasih. Adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah hari ini. Tapi jangan lupa setelah ini adik-adik punya aktivitas yang akan dikerjakan. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mengerjakan aktivitas. Bahan-bahannya ini, dan ini. Caranya, adik-adik bisa membaca pertanyaan yang ada di sini. 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu adik-adik bisa menuliskan jawabannya di sini. Oke, setelah itu adik-adik bisa melipatnya seperti ini. Dan seperti ini di sisi bagiannya yang ini. Ya, setelah itu adik-adik bisa memberinya lem
ini. Setelah itu kita bisa melakukannya seperti ini. Seperti ini adik-adik. Terima kasih.